Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suami Idaman. Kali ini saya akan membawakan topik pijatan yang bisa mencegah ejakulasi dini, atau pelatihan pijatan untuk melatih tidak ejakulasi dini lagi ya. Kebanyakan masalah yang terjadi pada laki-laki atau suami muda maupun agak tua atau tua sekali yang banyak bermasalah di Mr. P-nya adalah ejakulasi dini ya. Ini 80% laki-laki di dunia biasanya mengalaminya. Cuman apakah bisa ejakulasi dini ini disembuhkan? Bisa disembuhkan, cuman dengan berbagai cara. Salah satunya yang kita akan bahas kali ini adalah cara untuk mencegahnya atau melatihnya dengan cara pijatan dan senam Kegel. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu dengan pijatan. Pada pijatan ini bisa digambarkan dulu teman-teman ya. Biasanya gini. Ini bisa Mr. P kita. Pijatan ini kita harus menggunakan pelumas. Tujuan pijatan ini adalah untuk melatih saraf-saraf di Mr. P kita. Saraf-saraf di Mr. P kita supaya bisa merasakan kapan kita akan mengalami ejakulasi atau orgasme dan kapan tidaknya. Istilah kasarnya adalah untuk melatih pengereman untuk mencegah ejakulasi. Nah, ini kalau di motor biasanya harus menggunakan rem cakram depan belakang ya teman-teman ya. Ini untuk melatih pengereman supaya tidak ejakulasi. Caranya gimana untuk melatih pengereman ini adalah dengan salah satu caranya, yaitu dengan pijatan. Pijatan ini tidak boleh kita lakukan dalam suasana tergesa-gesa atau gimana ya, dengan tidak tenang, tergesa-gesa gitu teman-teman ya. Kita melakukan pijatan ini harus dengan tenang, suasana tenang yang nyantai. Pijatan ini harus kita menggunakan pelumas supaya tidak sakit. Pelumas itu bisa kita menggunakan gel atau hand body atau minyak zaitun atau apa, baby kasan itu apa namanya, baby oil. Nah, bisa menggunakan baby oil juga. Yang penting tidak akan melukai Mr. P kita teman-teman ya. Caranya gimana bang? Caranya kita melakukan, yang pertama kita melakukan dengan pelan-pelan dulu teman-teman ya. Ke atas ke bawah sini melakukan pijatan kurang 3 detik. 3 detik ini adalah awal pelatihannya. Jadi kita melakukan pijatan itu dari pangkal ke ujung 1, 2, 3. Setelah itu ke bawah lagi 3 detik lagi. Ini awal pelatihan hari pertama. Sampai kita akan mengalami ejakulasi, ditahan. Nah, tujuan kita untuk melatih ini untuk mengetahui titik akhir untuk mengalami ejakulasi, untuk menahan. Jangan sampai pemijatan ini, jangan sampai kita mijat sampai ejakulasi sampai muncrat. Jangan, kalau udah sampai muncrat berarti pemijatan ini adalah gagal teman-teman. Yang ditekankan jangan sampai muncrat dulu. Soalnya kita akan melatih pengereman waktu mengalami ejakulasi. Nah, ini pelatihan ini yang pertama bisa kita lakukan sesering mungkin ya teman-teman ya, sesering mungkin. Bisa 2 hari sekali atau 2 hari 3 kali bisa. Yang penting kita dalam suasana tenang, nyantai, tidak tergesa-gesa. Kita melatihnya ya waktunya relatif teman-teman ya, keberhasilannya relatif di hari yang pertama ini. Setelah yang kedua
kita udah mengerti yang 3 detik, di hari berikutnya kita melatihnya agak dipercepat 2 detik. Misalnya dari pangkal 1 2, terus ke bawah lagi 1 2, terus berulang-ulang sampai akan mengalami ejakulasi. Kalau udah akan mengalami ejakulasi, kita lepas, jangan sampai mengalami ejakulasi. Setelah itu, kalau udah suasananya di Mr. P kita netral, baru kita latih lagi dari bawah lagi 2 detik. Setelah kita bisa mengenali di 2 detik ini akan ejakulasi, setelah kita udah bisa tidak muncrat dalam 2 detik ini, di hari berikutnya lebih cepat lagi teman-teman ya, lebih cepat lagi, bisa seperti ini. Nah, sampai cepat, melatihnya sampai cepat gini, sampai cepat, terus 1 minggu dilatih terus, pokoknya dilatih sampai cepat, secepat kita menggenjot istri kita teman-teman. Nah, seperti ini bisa cepat, tapi diharuskan jangan sampai ejakulasi. Kalau udah akan menerima sensasi ejakulasi, kita tahan, kita lepas, jangan sampai ejakulasi. Nah, gitu teman-teman. Pelatihan ini dikhususkan untuk melatih pengereman supaya tidak ejakulasi, yang pertama. Yang kedua, untuk melatih saraf-saraf di daerah Mr. P ini supaya mengenali kapan akan mengalami ejakulasi, kapan waktunya masih tidak akan mengalami ejakulasi. Jadinya sinyal yang dikirim ke otak kita itu udah diketahui sama otak kita. Oh, ini akan mengalami ejakulasi, baru kita melepas. Itu teman-teman ya. Dalam pijatan ini kita bisa melatih ke istri kita dengan cara yang sama. Pertama, pelan-pelan dimasukkan, pelan-pelan. Yang kedua, agak cepat, terus sampai cepat. Kalau udah agak merasakan sensasi akan ejakulasi, maka kita akan mencabutnya. Terus kita memijatnya dari ujung ke pangkal sebanyak 2 sampai 3 kali sampai netral. Habis itu kita bisa melanjutkan hubungan ini dengan memainkan klitoris dengan bantuan tangan, tidak menggunakan Mr. P. Kalau menggunakan Mr. P, karena masih ada sensasi gelinya, sensasi ejakulasi, takutnya muncrat teman-teman ya. Nah, kita dilanjutkan dengan permainan jari atau untuk menyentuh G-spotnya atau memainkan klitorisnya atau ciuman. Pokoknya jangan sampai istri kita itu nganggur gitu. Jangan sampai istri kita udah agak panas, udah agak mulai orgasme, setelah kita dicabut penisnya ini akan menunda lagi ya. Itu sangat fatal sekali, butuh waktu lagi untuk membuat orgasme istri kita teman-teman ya. Yang kedua yaitu dengan cara senam Kegel. Senam Kegel ini atau senam dasar panggul ini bisa dilakukan baik suami maupun istri kita, dengan cara melatihnya yaitu menahan kencing teman-teman ya. 1, menahan kencing. Nah, menahan kencing ini umpamanya kita kencing, jangan kita langsung dijos 1 kali keluar, melainkan kita harus menahan 2 detik. Meskipun kita kebelet bagaimanapun, kita harus melatih dengan kesabaran. Kalau kita kencing, kita tahan 2 detik, setelah itu lepas lagi, 2 detik tahan lagi, lepas lagi. Kalau ini otot kita udah terlatih untuk melepas dan menahan kencing ini, otomatis otot dasar panggul kita akan terlatih. Nah, ini bisa dilakukan
baik suami maupun istri teman-teman ya. Yang kedua adalah menahan kentut. Nah, menahan kentut ini bisa melatih juga kekuatan otot dasar panggul teman-teman ya. Menahan kencing sama menahan kentut. Begitupun menahan kentut, umpamanya kita mau kentut kita tahan. Tidak langsung kita kentutin 100 plus satu kali, enggak, kita tahan, kentut dikit-dikit, otomatis kalau kita menahan kentut ada otot yang berkontraksi di bagian anus. Nah, ada otot yang berkontraksi yang berhubungan dengan dasar panggul, yaitu senam Kegel ini teman-teman ya. Menahan senam Kegel ini sama pijatan ini saling berpengaruh teman-teman. Kalau kita udah bisa melatih pijatan ini sama senam Kegel ini, maka kita akan bisa melatih Mr. P kita supaya tidak ejakulasi lagi. Karena ejakulasi ini biasanya sering terjadi karena hubungan kita yang tergesa-gesa atau terburu-buru untuk mencapai orgasme, sedangkan istri kita belum mencapai orgasme. Dengan latihan pijatan ini, kita saraf-saraf yang di Mr. P ini akan mengirim sensor ke otak kita waktu yang akan mengalami ejakulasi, maka otak kita akan mengirim sinyal disuruh lepas atau disuruh tahan, tidak kebabalasan, soalnya ada remnya, udah terlatih. Senam pijatan ini untuk melatih pengereman supaya tidak muncrat. Kalau kita tidak melakukan pijatan, tidak melatih pijatan, maka kadang-kadang kita akan mengerem kebablasan. Meskipun kita rem, kita tahan, masih muncrat karena kita tidak mengetahui titik tertinggi waktu ejakulasi. Kalau udah kita mengetahui titik awal mau ejakulasi, kita akan menahannya, kita akan mencabutnya dari vagina istri kita, sehingga kita bisa memainkan jari atau yang lainnya, atau ciuman atau gimana. Yang penting istri kita tetap dalam suasana yang panas. Setelah di Mr. P ini udah suasana netral, udah tidak geli, baru kita akan melakukan penetrasi yang kedua atau yang ketiga selanjutnya, sampai kita melakukan hubungan intim ini ingin berapa menit antara istri kita sama kita mampu staminanya gitu. Yang penting kita bisa mengerem waktu akan keluar ejakulasi atau waktu kita akan muncrat di rem. Itu gunanya pemijatan sama senam Kegel, untuk melatih pengereman dikala kita akan mendapati ejakulasi. Kalau sudah bisa direm, remnya nih pakem, maka ejakulasi bisa ditunda sesuai keinginan kita teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bantu subscribe-nya teman-teman ya, supaya saya akan lebih giat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.